Halo semuanya, selamat datang di podcast saya kali ini, yaitu mengenai kesehatan mental. Tema kali ini yaitu tentang sehat mental, jiwa kuat. Kali ini saya bersama Ibu Puji Lestari dan saya sendiri yaitu Raffi Giovanni Azhar. Sebelumnya Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh iya, saya Puji Lestari, ya guru BK SMA 1 Ungaran. Saya biasa dipanggil Bu Tari, atau mungkin kadang ya ada juga yang manggil Bu Puji di sini. Itu saya di SMA 1 Ungaran ini sudah kurang lebih ya hampir 15 tahun itu nanti. Itu terus di sini memang saya ngelaju dari Semarang. Iya, rumah saya di Semarang gitu. Tapi ya, sekarang kan enak ya, kan ada bis itu, gitu. Bis Trans Jateng jadi mudah kayak gitu. Sebelumnya sih saya sebelum di SMA 1 Ungaran juga saya pernah jadi guru BK SMP 8. Oh, SMP 8. Iya, selama 6 tahun. 6 tahun. Iya, itu saya dulu honorer di sana, kemudian saya diangkat di sini. Itu. Kalau kuliahnya dulu di mana itu? Saya kuliahnya S1-nya di UNES. Ya, saya masuk tahun 1998, saya lulus 2003. Kemudian kemarin saya ya juga kuliah S2, ya S2-nya saya masuk tahun 2018, lulus 2022, maaf 2022. Itu Keren banget ya narasumber kita kali ini. Oke, jadi di sini saya akan meminta tolong kepada Bu Tari untuk menceritakan bagaimana pengalaman sih mengenai kesehatan mental yang mungkin ilmunya yang bisa di-sharing, kemudian implementasinya kepada masyarakat maupun anak di sekolah. Sebelumnya saya mau tanya Bu, menurut Bu Tari kesehatan mental itu seperti apa sih? Kesehatan mental itu kalau menurut saya itu sehat secara mental ya, secara psikis. Sebab individu itu kan ada dua, fisik dan psikis. Kalau mental itu lebih cenderung ke psikisnya, ke jiwanya gitu, ke mentalnya. Mental individu tersebut dalam hal mungkin mengolah rasa, dalam hal mengendalikan pikiran, perilaku itu. Jadi kalau kondisi kategori kita dianggap tidak sehat mental yang seperti apa sih Bu? Tidak sehat itu kan tentunya, tapi bisa juga kan sehat itu kan ada yang mungkin ringan, ada yang parah gitu. Kalau secara ringan, kalau seandainya kita tidak sehat itu ya kita kan merasa stres, gelisah, terus kurang percaya diri kayak gitu. Juga mungkin merasa terlalu sedih yang sangat mendalam kayak gitu. Itu juga kurang sehat dalam hal itu. Juga gembira yang sangat merugikan, mungkin kayak umpamanya kalau di SMA kan kalau ulang tahun terus dirayakan secara mungkin digebyur sama tepung atau apa, itu kan telur, itu kan juga nggak bagus ya, itu merugikan juga orang lain. Kemudian gimana sih perasaan Bu Tari ketika di sekolah kan pasti bertemu berbagai macam karakter siswa, iya. Kemudian kan pasti juga banyak komunikasi. Gimana sih perasaan Bu Tari? Iya, karena kan individu itu unik ya, yang namanya orang itu antara satu dengan yang lain itu unik sekali. Secara fisik aja sudah beda, apalagi secara psikis gitu. Juga mereka juga mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, seperti mungkin keluarga, atau mungkin dia mempunyai pengalaman lampau kayak gitu. Itu sangat berpengaruh pada saat sekarangnya ya Pak, di sekolah, terutama di sekolah itu. Dan di situ kan juga ada yang mungkin anaknya yang pendiam kayak gitu, juga ada yang dia lebih cenderung cari perhatian, juga ada yang dia itu biasa-biasa saja kayak gitu. Itu jadi ya kita ya dalam hal melihat perilaku
perilaku siswa atau mungkin seseorang itu kita harus bisa mempelajari dulu. Oh, orang ini memahaminya. Oh, orang ini seperti apa ya? Gimana ya kayak gitu. Tapi yang pasti kan kita selalu memberikan yang terbaik, itu pasti. Oke, jadi pastinya sebelumnya kita melihat latar belakang individu tersebut ya, iya. untuk memahami karakter dan sikap Iya, sebab masing-masing. anak yang mungkin kadang dia kelihatan apa nakal, caper, itu kan sebenarnya dia itu baik, cuman kan latar belakangnya aja yang kurang gitu loh, maksudnya Kurang ya mendukung. ya kurang mendukung. Sebab yang namanya individu itu siapa sih yang mau dilahirkan mungkin jadi orang yang seperti ini, seperti itu, kita kan juga nggak tahu gitu. Kemudian menurut Bu Tari sendiri, kesehatan mental bagi remaja itu seberapa penting Bu? Ya sangat-sangat Dan penting. alasannya karena apa? Iya, sangat penting, terutama saat ini ya. Kalau mungkin saat saya dulu remaja sih tidak begitu. Sekarang itu wah, terutama kebanyakan saat ini kan anak-anak remaja itu cenderungnya didikan orang tua itu dimanja, Iya. gitu. Apa-apa tersedia, apa-apa oh ya ada itu. Terus kadang orang tua sibuk seperti itu, terus ya yang penting kamu tak beri uang, yang penting kamu mau apa gitu, nggak tahu anak saya gimana, maksudnya perilakunya, terus apa bergaulnya itu kadang mereka tidak tahu. Dan apabila mungkin ada masalah di sekolah itu kadang orang tua itu lebih condong membela anak, sedangkan mungkin ada siswa anak gitu, kalau di sekolah itu dia agak malas, pemberontak dan lain sebagainya. Tapi kalau di rumah itu manis kayak gitu, rajin, manis, taunya orang tuanya baik, tapi ternyata di luar itu dia nggak seperti itu kayak gitu. Oke, dari yang dijelaskan dari Bu Tari kan pasti itu faktor utama adalah keluarga ya, yang sangat penting untuk membentuk karakter anak tersebut sebelum anak tersebut keluar dari masyarakat. Kemudian faktor apa lagi sih Bu yang penting untuk mempengaruhi kesehatan mental itu? Selain itu pergaulan juga, iya pergaulan. Sebab kan anak-anak sekarang terutama remaja itu sangat-sangat mudah terpengaruh. Wong orang tua aja juga kadang ya terpengaruh, apalagi yang remaja, di mana remaja itu kan masih dalam taraf pencarian jati dirinya, ya toh saya ini bagaimana ya harus gimana kayak gitu. Itu kan makanya pergaulan itu sangat-sangat berpengaruh ya. Kalau dia bergaulnya sama anak-anak baik, saya yakin dia pasti ikut baik. Tapi kalau tidak, pasti akan ikut-ikutan terjerumus, walaupun mungkin dia sudah kuat ya secara mungkin prinsip atau apa, tapi lama-lama kan pasti akan terbawa karena jiwa korsanya juga tinggi ya toh, sebagai remaja kayak gitu. Kemudian di sekolah ini tuh pergaulan yang seperti apa sih Bu yang mungkin Ibu Tari sayangkan atau kurang mungkin perlu diperbaiki di sekolah? Iya, sekarang ini tuh cenderungnya itu tuh saya itu lihat itu banyak anak-anak yang berpacaran kayak gitu. Yo kalau pacaran kalau zaman dulu kan mungkin gandengan sama cowok atau cewek itu malu ya. Kalau sekarang nggak malu, bahwa kadang itu saya foto aja saya sampai jengkel itu. Kadang saya contohkan pas kalau saya masuk kelas kayak gitu, itu sampai itu kelas berapa sih Bu itu pokoknya rahasia. Tapi itu pokoknya dia itu ada gurunya itu loh, dia itu dengan pedenya gandengan kayak gitu, kadang ya deket-deketan berduaan kayak gitu. Itu pokoknya intinya itu ya mungkin ya mohon maaf ya, rasa malunya menurun. itu iya menurun, nggak ada rasa malu. Atau mungkin ya kalau basa Jawa niki pekewuh kayak gitu, itu kurang kayak gitu itu ya. Apalagi dengan kurikulum sekarang itu, di mana kurikulum ramah anak ya toh, di mana ramah anak itu kan ya memang bukan berarti membiarkan ya, pembiaran itu enggak, tapi paling tidak kita mengingatkan, oke, tapi kan hanya sebatas mengingatkan saja. Tapi kalau dulu kan ada sanksi ya, kalau sekarang sanksi yang berat-berat kayak umpamanya sanksi contoh ya diskores
atau mungkin kamu gini nanti nyapu atau apa, kan nggak boleh. Ya hanya sebatas ya paling apa ya, dipanggil kita omong nasihatin ya, kita bimbing lah. Apalagi BK itu kita kan tidak boleh yang namanya kamu harus seperti ini, enggak boleh. Kita harus dimana mengarahkan ya, kamu kalau seperti itu nanti akibatnya seperti ini ya, konsekuensinya. Kalau kamu seperti ini nanti akibatnya seperti itu, kayak gitu. Itu terus ya sama mungkin di sini kita kan kerjasama sama ya guru-guru sama orang tua, dan kita masalahnya apa ya, kalau kita kerjasama sama guru kan ada guru yang kurang peduli. Iya, juga kalau seandainya sama orang tua, ada orang tua juga dia membela anaknya kayak gitu. Jadi di sini kita itu kadang ya gimana ya, ya harus ya sabar aja ya, maksudnya menghadapi anak-anak seperti itu ya wes lah gimana lagi ya. Paling ya kita ingatkan ya, kita selalu mengingatkan. Jadi pentingnya kesadaran dari diri sendiri ya, mengenai apa sih dampak yang akan kita lakukan terhadap diri kita sendiri, termasuk kesehatan mental. Iya, kesehatan mental itu yang penting adalah diri sendiri. Mungkin percuma orang memberikan pengarahan kayak momen pelatihan atau ya yang itu sih penting sekali ya, kayak momennya BK kita memberikan layanan konseling kelompok, layanan apa ya klasikal kayak gitu, terus apa bimbingan kelompok itu juga itu tuh penting. Tapi di mana yang harusnya itu secara pribadi individu itu kita harus bisa membuat atau membidik individu tersebut itu biar apa ya, dia terbuka dan dia bisa menerima terus berubah itu seperti itu gitu. Dan itu tidak cukup ya hanya seperti itu toh, kan ya perlu aja kerjasama. Sebab di sekolah berapa jam sih? Di sekolah kan hanya jam 7 sampai setengah 4 aja, selebihnya mereka di rumah. Sedangkan mungkin di rumah orang tua tidak memperhatikan, atau mungkin sekarang kebanyakan orang tua lebih condong ke anak, dalam arti kalah ya, kalah sama anak ya. Harusnya kan orang tua itu tidak boleh kalah sama anak. Kita orang tua harus lebih tegas, iya, mengatur anak kayak gitu. Lebih anak yang harus manut sama kita, bukan kita yang manut sama anak. Nah kebanyakan orang tua sekarang itu orang tua itu kalah sama anak, menuruti kayak gitu. Harusnya enggak gitu, harus tegas, kurang ketegasan iya, itu dari orang tua itu. Iya memang kadang ya kita ya lembut, tapi kadang kita ya tegas kayak gitu. Itu harusnya, tapi ya zaman sekarang juga ya. Iya juga ya, mungkin doa orang tua juga itu juga ya, itu juga penting juga itu. Kemudian kalau melihat dari zaman sekarang kan zamannya teknologi ya. Kemudian menurut Bu Tari itu peran media sosial atau teknologi untuk kesehatan mental sekarang itu seperti apa ya? Sangat berperan ya, apalagi sekarang itu wah media itu sangat apalagi HP ini semua bisa dilihat. Sedangkan yang namanya anak-anak bayi aja sekarang sudah pegangnya HP ya. Sedangkan media kita terlalu vulgar. Kalau menurut saya terlalu vulgar dalam memberikan tontonan ya, bukan tuntunan tapi kebanyakan tontonan itu sangat kalau saya sih prihatin sekali ya. Dan itu gimana ya pemerintah sih harusnya ya bisa kayak mengendalikan, membuat kebijakan kayak gitu itu. Dan juga mungkin ya dari berbagai pihak juga, selain pemerintah ya mungkin juga orang tua, dukungan, karena itu media itu terutama kan sosmed itu loh, itu kalau saya sangat merusak. Dan mereka kan lebih senang tontonan daripada tuntunan ya, tak kayak mana itu TikTokers main TikTok lah apalah kayak gitu, atau mungkin video-video apa yang mereka kan lebih. Sedangkan penasaran toh yang namanya anak itu kan, remaja itu mesti penasaran, rasa ingin tahunya tinggi itu, dan itu kan cenderung merusak. Dan hal-hal seperti itu malah ratingnya tinggi
ya toh yang berbau tuntunan kayak mungkin keagamaan atau apa mereka Justru malah mintanya rendah ya? justru rendah, padahal itu yang bisa membawa mereka kan menuju yang Pribadi sehat, yang lebih baik. pribadi yang lebih baik, menjadi sehat secara mental kayak gitu. Itu kadang itu ya kalau saya melakukan bimbingan itu sudah benar-benar saya terus pokoknya tuh kayak kamu itu harus bisa ya seperti ini kayak gitu. Tapi kadang yang namanya anak ya seperti contoh aja kayak bullying kayak Iya, gitu. Bullying itu oke lah, tidak boleh, memang bullying kan tidak boleh, tapi kita kan tidak bisa memantau Iya, ya, tidak bisa memantau, tidak bisa tidak sepenuhnya bisa mengontrol. mengontrol kayak gitu ya. Kita semua orang tuh pasti menyarankan seperti itu, tapi yang namanya anak kan susah, karakternya aja beda-beda ya. Atau ada yang mungkin ngomongannya baik tapi kan ada omongannya buruk kayak gitu ya. Itu gitu. Harusnya harus sehat mental dan kuat mental, itu memang penting. Kuat mentalnya harus kuat, harus tahan banting ya. Kalau namanya ya kayak gitu, kayak bullying, kalau di mana kita harus kuat kayak Melawan. gitu. Melawan dia, nggak melawan, paling tidak mengendalikan. Gitu, mengendalikan. Namanya kita diejek di apa ya, kita harus tegar, harus kuat. Tapi anak-anak sekarang udah kayak gitu Mudah tersinggung. oh iya, mudah tersinggung, mudah sakit hati, kadang malah merasa itu yang kayak padahal itu tidak mengejek dia, tapi dia merasa lah. Itu di sini ada beberapa itu kasus seperti itu, dan dia minta keluar karena ya merasa dibully, padahal itu nggak dibully, cuman dia merasa. Nah itu kan juga sudah sakit Pak. Iya. Ya secara mentalnya kayak gitu ya. Saya sudah bilang sama anaknya, kamu itu loh nanti di luar itu pasti nggak di sini, nanti di luar pasti ada orang-orang yang seperti itu, yang bahkan lebih parah. Tapi anaknya malah ya udahlah, saya sih ya terserah kamu, itu kan pilihan ya. Ya udah, kalau keluar ya nggak apa-apa, semoga di sana lebih baik kayak gitu itu. Jadi kan kalau dilihat dari fenomena sekarang kan orang tua kan lebih memilih anaknya memberikan HP agar lebih diam gitu kan ya Bu. Padahal itu tontonannya kan ya berbahaya. Lagian yang namanya anak ada loh, anak bayi apa sampai nggak bisa bicara ada, karena orang tuanya nggak mau komunikasi, hanya diberikan HP. Itu ada loh beberapa itu loh. Itu kan HP itu sebenarnya tidak sehat ya, dan kita harus bisa, kalau sebagai orang tua harus bisa mengendalikan kayak gitu. Kita harus mengendalikan anak, bukan kita yang dikendalikan anak kayak gitu. Kemudian kayak tontonan-tontonan di sosial media kan pasti tidak bisa kita atur sepenuhnya untuk disetting ya Bu. Iya. Kadang kalanya kan seperti remaja melihat kayak tontonan wah berantem ini kayak seru gitu kan, pasti ingin rasa tahunya kan jadi kemudian malah mencoba hingga kayak akhirnya gitu. terjadi bullying yang ada di sekolah tersebut ya. Iya, bullying secara mungkin kebanyakan Verbal. secara verbal. Kalau mungkin kayak tawuran kayak gitu, itu kan ya mungkin dia nonton film atau apa kayak gitu. Kalau di sini sih ada ya Bu Nining, tahu ya, Bu Nining yang ahli IT sih bisa mengendalikan. Lah yang nggak ahli IT ya kebanyakan orang tua nggak ahli IT ya. Kalau yang ahli IT bisa mengendalikan anaknya, HP-nya mungkin di setting apa kayak apa. Kalau yang nggak ahli IT ya kita nggak bisa. Itu jadi ya gimana ya memang susah kayak gitu. Tapi ya kita ya tetap berusaha memberikan yang terbaik, berusaha mengarahkan anak-anak yang terbaik kayak gitu. Itu selalu lah. Kemudian Bu Tari sebagai guru BK sudah tentunya berpengalaman di pendidikan dan di pengalaman sekolah. Ilmu apa sih Bu yang Ibu Tari bisa implementasikan untuk pendidikan di SMA Negeri 1 Ungaran yang Ibu Tari selain? Tentunya kalau saya itu lebih condong memang kalau di kelas itu ya memberikan layanan itu cenderung ya ke psikis ya, sebab yang namanya BK itu mengolah psikis, mengolah jiwa kan. Pendidikan itu ya, pengetahuan itu kan ada emotional question ya, atau ada intelligence question, spiritual kayak gitu, adversity kayak gitu, moral dan lain sebagainya. Nah di sini saya BK itu lebih cenderung ke emotional question.
adversity question kayak gitu, moral juga, moralitas question kayak gitu. Lebih saya mengarahnya ke situ, lebih ke bagaimana anak-anak saya, siswa saya itu dia bisa ya mendapatkan hidayah gitu, bisa dia itu bisa sadar, oh saya itu secara psikis harus seperti ini, saya perilakunya harus seperti ini, lebih condong ke itu. Terbuka pikiran. Iya, lebih bagaimana dia ya itu tadi mendapatkan hidayah, sadar bahwa yang kamu lakukan itu ya harus kamu pertanggungjawabkan, dan kamu harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan pikiran, mengendalikan hati gitu. Pokoknya manajemen hatinya bisa dikelola lah intinya, biar bisa baik gitu loh, bisa terjaga juga itu, agar bisa dia itu nantinya juga mengaktualisasikan diri gitu. Kemudian pengalaman apa saja sih Bu yang Ibu Tari pernah hadapi mengenai kesehatan mental ini, baik di sekolah maupun di luar sekolah? Kalau pengalaman itu kan kadang anak-anak itu di sini ya itu tadi, di mana ada yang dia itu secara mental itu kan kurang ya, contohnya umpamanya kalau sama guru itu dia diem aja, pasti saya bilang senyum dong ya, kadang kan saya kan menebar kasih sayang, dengan saya mungkin memanggilnya sayang kayak gitu ya, sayang ya, mungkin ada yang canggung, ada yang senang kayak gitu Ya gitu. seperti saya di ayam. Lu kan saya kan dari dulu gitu ya, biar paling tidak itu dia itu juga bahagia. Saya kan ingin, tujuan saya itu mereka itu menjadi anak-anak remaja yang bahagia kayak gitu, yang membahagia, di mana dia di sekolah ini bahagia, senang, terus menjadi remaja yang menyenangkan kayak gitu. Itu kalau pengalaman masalah ya tadi sudah saya sampaikan, bahwa di sini saya pernah tangani masalah, yaitu anak yang dimana dia merasa dibully, merasa loh, padahal itu dia itu nggak dibully tapi merasa kayak gitu. Ya saya ya sudah, kamu tuh harus kuat secara mental, itu kuat. Saya sudah berikan motivasi seperti itu, saya juga sudah visit orang tuanya, saudara-saudaranya, ketemu kok, ya sudah memberikan kayak gitu. Kamu tuh yang namanya orang itu tuh beda-beda, dan temennya itu tuh gimana ya, pasti semua orang itu pasti ada ujian ya tak, nanti setelah ujian pasti naik kelas ya, nah itu adalah ujian ya. Saya sudah bilang ke anaknya, itu ujian kamu tuh harus kuat bla bla bla, tapi anaknya enggak, itu maksudnya enggak kuat intinya itu. Ya sudah lah, saya lepas aja akhirnya pikiran itu pengalaman saya. Untuk sebelumnya ya tentunya ya pernah juga itu ada anak-anak yang mungkin dia jengkel ya, ada juga yang jengkel sama orang tuanya seperti itu kayak gitu, dan ya alhamdulillah bisa terselesaikan. Tapi kalau masalah mengenai siswa yang bermasalah di keluarganya itu apakah ada bermasalah seperti itu? Masalah di keluarganya maksudnya gimana? Mungkin anaknya tidak betah di rumah sehingga pergaulan di luar tuh mungkin anaknya menjadi pendiam atau perbuatannya nakal atau tidak sesuai norma, itu apakah ada? Tidak sesuai norma. Kalau saya sih, seingat saya nggak ada, belum ya, tapi ya saya juga lupa ya, karena kan sudah lama sekali dan banyak sekali ya masalah yang terjadi. Yang terbaru yaitu sama kemarin juga pernah itu, dia suka main game kayak gitu, itu ya alhamdulillah juga sudah baik dan sudah manut lah intinya sama orang tua kayak gitu. Kemudian apa sih Bu yang kira-kira dapat menguatkan mental atau batin Seseorang?
seseorang? Yang pertama tentunya kalau menurut saya ya, agar mental kita kuat yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu pasti itu yang utama ya. Kalau kita dekat sama Tuhan, dekat sama Allah, intinya apapun perilaku kita pasti terkendali ya. Diberikan jalan, diberikan yang terbaik intinya itu. Pokoknya kalau seseorang, makanya kalau saya di kelas itu mesti yang nomor satu ya, kamu gimana sholatnya, kalau Islam ya kamu ke gerejanya gimana. Yang utama itu kalau kamu ingin sukses ya itu harus dekat sama yang maha kuasa kayak gitu ya. Ibadahnya, sholatnya, ngajinya gimana, terus kamu ke gerejanya gimana. Baru yang kedua itu harus punya prinsip ya. Prinsip itu harus penting, harus kamu harus punya prinsip hidup. Prinsipmu apa? Saya harus sukses kah? Saya harus membahagiakan orang tua, atau saya harus berhasil kayak gitu. Itu sangat-sangat penting. Yang ketiga itu pergaulan. Kamu harus selektif dalam hal pergaulan. Ya bukannya memilih, tapi punya teman dekat lah. Teman dekat itu yang baik, yang membawa kebaikan kayak gitu. Kalau teman dekatnya aja sudah nggak baik, pasti akan terpengaruh kayak gitu. Jadi kalau punya teman dekat ya harus teman dekat yang baik. Bolehlah bergaul sama siapapun, tapi yaitu sahabatnya harus sahabatnya Lagi positif di dalam pergaulan tersebut. Iya, yang membawa pengaruh positif. Kalau temennya sering ke perpus contohnya ya pasti ikut-ikutan. Ya sebab saya punya pengalaman itu. Pas itu saya kuliah itu, pas kuliah S1 saya punya teman-teman yang senengnya main, ya saya ikut main. Ya, setelah itu IPK aku jeblok. Yeah. IPK aku jadi 1, nah, 1, apa? 2, itu. Pas saya S1 kan awal-awal masuk ya. Saya kan bingung gitu toh. Terus saya kumpulnya sama anak-anak yang yaitu senengnya main nge-mall kayak gitu. Duduknya di belakang kalau saya kuliah. Setelah itu tuh semester 1 saya IP-nya 2, terus saya pikir, aduh kalau saya seperti ini saya lulusnya kapan? Terus saya beralihlah ke komunitas ya, saya beralih itu yang rajin-rajin, yang ngaji ya, ngaji. Saya dulu sering ngaji ke Pak Anwar, Ibnu Sina. Saya dulu sering ke Ibnu Sina itu. Saya ikut teman-temanku yang suka ngaji itu. Kalau ngaji zaman dulu jam 6 pagi ya, jam 6 pagi sampai setengah 7. Nanti kalau ada kuliah jam 7 ya langsung kuliah setelah ngaji itu. Kalau nggak ada ya saya pulang kayak gitu. Terus itu walaupun saya ya dimarahi sama teman-temanku yang nakal itu, kamu sekarang mental bla bla bla. Tapi ya saya harus harus bisa ya seperti itu. Makanya saya sering ya menceritakan ya hal-hal seperti itu karena itu sangat berpengaruh pada diri saya kayak gitu, diri kita gitu. Jadi mendekatkan diri kepada Tuhan ya, sama punya prinsip dan selektif dalam pergaulan gitu. Kemudian kalau saran untuk Bu Tari kepada saya ataupun masyarakat luas itu apa ya untuk menjaga kesehatan mental ini? Menjaga kesehatan mental siapa? Untuk orang lain apa untuk diri sendiri? Yang pertama untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri ya. Diri sendiri yaitu tadi sudah saya sampaikan, sama ya, yaitu mendekatkan diri pada Allah ya, mendekatkan diri pada Tuhan. Itu selalu banyak-banyak, semoga itu kita tuh selalu diarahkan ke hal yang baik gitu. Juga dijaga diri kita ya, hati kita, mental kita itu. Sebab kita kan juga nggak tahu yang namanya orang, yang namanya nasib ya. Nasib orang kan siapa tahu kayak gitu. Makanya kalau kita dekat sama Tuhan, insya Allah kita akan dibantu, kita akan dilindungi kayak gitu itu. Ya itu tadi. Juga yang kedua punya prinsip, harus punya prinsip biar kuat kayak gitu. Sebab sekarang itu kan banyak sekali kan yang namanya tantangan, godaan lah ya. Namanya saya nggak mau pacaran, contoh ya, punya prinsip seperti itu. Saya nggak mau pacaran sebelum saya sukses kan, saya nggak mau pacaran, contohnya kayak gitu. Atau mungkin saya
punya pacar, saya nggak apa-apa punya pacar asalkan saya punya komitmen dalam pacaran kayak gitu, ya nggak apa-apa. Intinya punya prinsip. Yang ketiga ya itu tadi harus selektif dalam pergaulan. Itu sama, itu untuk dirimu, untuk masyarakat, untuk orang lain pun itu kalau saya seperti itu. Kemudian gimana sih Bu peran kita sebagai masyarakat kalau misalnya menemukan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental? Gangguan kesehatan mental, ya kita tuh yang pasti kita jangan mengejas, ya jangan kita menghakimi, ya jangan, ya yang namanya pasti dia berbuat seperti itu pasti ada alasannya, pasti ada latar belakangnya, ada sebabnya juga kayak gitu. Jadi untuk kita melihat apa ya seseorang atau ketemu seseorang yang mengalami mungkin dia mentalnya tidak baik atau apa, kita harus melakukan pendekatan dulu, harus tahu dulu kenapa dia seperti itu, latar belakangnya apa kayak gitu. Itu baru mungkin kita tanyai, kita jangan sampai boleh bang ngene jangan sampai seperti itu, jangan menghakimi. Sebab yang namanya orang kan pasti punya latar belakang sendiri-sendiri dan mungkin yang namanya punya karakter sendiri-sendiri kayak gitu. Harus intinya ya memahami itu, menerima. Kemudian kan dari zaman dulu ada stigma kalau misalnya orang terkena gangguan mental kan disebut orang gila. Ya. Untuk di zaman sekarang bagaimana sih Bu kira-kira untuk menghilangkan stigma tersebut agar orang yang merasa mengalami gangguan kesehatan mental tidak malu untuk melakukan konseling atau berkunjung ke layanan lebih profesional? Ya kita sampaikan saja kepada masyarakat, kita sosialisasi kepada masyarakat bahwa yang namanya orang individu itu kan berbeda-beda dan yang namanya apa ya kayak gitu itu juga kan itu nasib juga ya kayak gitu juga. Mungkin ya memang ada lah faktor keturunan kayak gitu kalau orang yang gila kayak gitu itu. Dan jangan kita mungkin kita yang lebih tahu kita malah ikut-ikutan tidak tahu, ndak ya, kita harus memberitahu, bahkan memberitahu ke orang lain kayak gitu. Lebih ya ini tentang kesehatan mental ini sangat penting dan sangat bagus itu disebarluaskan, disosialisasikan ke masyarakat atau karena itu kan juga kan hubungannya sama diri ya, karakter juga kayak gitu. Pendidikan karakter itu harusnya sejak dini itu ya, tidak kesehatan mental ada di pendidikan di pendidikan tinggi ya, harusnya dari TK itu harus ada kayak gitu. Untuk bagaimana dia dari kecil itu bisa dilatih, maksudnya bisa apa ya menjadi sehat gitu loh mentalnya kayak gitu itu. Jadi dari keluarga atau orang tua pasti harus ya. Harus, terutama kan pendidikan yang pertama kan ya keluarga. Pertama keluarga. Untuk di sekolah ya tidak hanya diberikan di pendidikan tinggi ya, mungkin dari TK juga bisa, mungkin paling tidak disisipkan kayak gitu, tidak hanya secara intelijensi saja. Sekarang kan lebih cenderung kan intelijensi, kemampuan intelijensi, padahal dalam pendidikan tidak hanya intelijensi question toh, ada intelijensi, selain intelijensi kan ada emosional, ada spiritual, ada moral, adversity, banyak sekali. Mungkin kalau finansial sih lebih ke pendidikan tinggi tidak apa-apa, tapi dari anak-anak juga nggak masalah itu ya, mungkin mereka diajari nabung dan lain sebagainya, itu penting. Oke, karena sudah panjang lebar ya, ada nggak sih Bu saran buat kita Bu untuk masyarakat mengenai kesehatan mental sendiri, saran yang lebih kompleks mungkin? Gitu. Saran saya sih ya tetap jaga diri, ya mengelola diri, terutama ya pengelolaan diri itu ya lebih banyak introspeksi diri. Kita harus lebih banyak introspeksi diri, bukan introspeksi orang lain, tapi lebih cenderung ke introspeksi diri, sadar diri kayak gitu. Terus ya tetap menjaga diri untuk tetap sehat, bahagia. Terutama kalau kita bahagia, kita merasa tentram, bahagia, otomatis secara kesehatan mental kan baik gitu ya. Selalu terus kalau ada masalah
itu selalu ya diungkapkan. Kalau ada masalah disampaikan aja, entah itu mungkin disampaikan kepada Tuhan ya, tidak kepada orang lain ya nggak apa-apa, yang penting atau mungkin nulis, jangan sampai memendam masalah. Perasaan juga jangan sampai, pamannya masnya jatuh cinta ya nggak apa-apa, wajar jatuh cinta ya nggak diungkapkan ke orang, nggak apa-apa, nggak diungkap, tapi ditulis mungkin di buku catatan kayak gitu, paling tidak kan sudah tersalurkan ya, walaupun tidak disampaikan ke orangnya nggak apa-apa, nggak usah, tapi paling tidak diungkapkan kayak gitu ya. Pengungkapannya kan macam-macam yang namanya orang, bisa mungkin curhat sama Allah atau sholat tahajud, bisa mungkin nulis ya, bisa mungkin nanti di gunung terus teriak aku cinta padamu Susi kayak gitu, atau mungkin di lautan. Intinya itu kita harus mengungkapkan apa yang kita rasakan, jangan dipendam, itu sangat berbahaya sekali. Banyak saran untuk mengekspresikan. Iya, itu terutama. Oke, karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Puji Lestari dari pengalamannya maupun ilmu-ilmunya. Mungkin sebelum menutup podcast pada materi kali ini, ada kata-kata nggak Bu buat hari ini? Atau buat kata-kata untuk hari ini, tetaplah menjadi baik walaupun orang lain tidak baik pada kita, itu aja. Oke, kalau kata-kata dari saya mungkin jaga jiwamu dengan menjaga kesehatan mentalmu. Oke, terima kasih Bu Tari. Mohon maaf bila banyak salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.